Eh, apakah apakah ketika Yesus sudah terangkat ke langit, apakah Yesus masih memiliki Tuhan di sana atau tidak? Silahkan dijawab. Ya, saya langsung menjawab pertanyaan Anda ya. Tentu saja. Halo? Iya, betul-betul. Ini pertanyaan tertutup soalnya, ya dan tidak. Ya, saya langsung jawab pertanyaan Anda dan tentu ada catatan-catatan tadi yang tetap bagi saya Anda itu merepresentasikan iman Kristen dengan cara yang sangat-sangat salah ya. Cara yang sangat-sangat keliru ya. Bukan saja keliru ya, tapi memang salah fatal ya. Ya, pertanyaan yang pertama dulu yang terakhir tadi ya. Apakah Tuhannya masih ada gitu ya. Ini pertanyaan salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena Yesus sejak mengambil natur manusia itu, sejak mengambil natur manusia, sehingga naturnya ada dua. Allah, karena memang dia adalah Allah, sang logos ilahi, lalu kemudian ada natur manusianya ditambahkan kepadanya pada saat inkarnasi, maka naturnya ada dua. Sejak saat itu, Yesus selalulah, ya sejak saat inkarnasi itulah, Yesus selalu Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Kealahan dan kemanusiaan Yesus tidak bisa dipisahkan lagi, tapi bisa dibedakan dengan sangat-sangat jelas, sangat-sangat clear. Ya, yang Allahnya mana, yang kemanusiaannya mana. Maka kalau Anda bertanya waktu terangkat ke sorga, yang terangkat ke sorga itu pastilah kemanusiaannya. Bisa dilihat oleh para murid, ya, lalu dia terangkat ke sorga, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Itu kemanusiaan Yesus. Tapi pada saat yang sama yang tidak kelihatan bahwa sang logos ilahi itu adalah Allah sepenuhnya. Ya tetaplah Allah sepenuhnya. Ya, maka Yesus ini sejak inkarnasi dua naturnya, dua sifatnya, Allah 100%, manusia 100%. Dia adalah manusia dalam kemanusiaannya. Orang Kristen yang menyangkal ini adalah bidat adanya. Itu pasti sesat. Pendeta MM, Yesus Afwan, maaf, memang kurang manusia. kurang pas itu. Ya, Sebentar, sebentar, apa? dikit. Pertanyaannya begini, ketika Yesus terangkat ke langit atau ke sorga itu, apakah Yesus masih memiliki Allah atau Tuhan? Bukan hakikatnya, tapi yang dituhankan oleh Yesus gitu loh maksudnya. Silahkan. Yesus memiliki Tuhan, Yesus nggak memiliki Tuhan. Kalau Yesus adalah logos, dia tidak memiliki Tuhan. Nah, natur manusianya itu, ya, natur manusianya itu bersatu dengan natur ilahinya, tapi nggak bisa dicampur aduk, ya. Itu bersatu menjadi apa namanya dua natur yang nggak bisa dipisah lagi, nggak bisa dibagi, nggak bisa dipisah, tapi bersatu dalam satu pribadi logos. Maka ketika Yesus bertindak dalam dunia ini, ya kita melihat nanti dia bertindak mewakili kealahannya atau bertindak merepresentasikan kemanusiaannya. Tetapi tindakannya itu adalah tindakan satu pribadi sang logos. Maka ketika orang Kristen mempercayai Yesus, ya dua-duanya. Ketika para murid melihat Yesus dalam kemanusiaannya, karena kealahan Yesus tidak bisa dipisah, sekaligus Yesus adalah Allah, sekaligus Yesus adalah manusia. Maka ketika Anda bertanya, Yesus masih bertuhan, Yesus nggak pernah bertuhan. Karena dia sendiri adalah Tuhan. Dia sendiri adalah Allah. Yang kemudian mengambil natur manusia, dan karena natur manusianya ini tidak sedikit pun bisa dipisah dari kealahannya sejak inkarnasi, maka tidak bisa dikatakan Yesus itu bertuhan begitu. Nah, ketika Tuhan Yesus dikatakan dalam Alkitab itu ya, dia berdoa kepada Bapa. Lalu di atas kayu salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan kemanusiaan Yesus yang menderita karena murka Allah di atas kayu salib. Dia sedang mewakili penderitaan manusia berdosa yang ditebus oleh Kristus. Ya, kalau Yesus tidak meneriakkan kalimat itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan penderitaan karena murka Allah, penderitaan neraka itu. Maka orang-orang berdosa harus meneriakkan itu karena mereka akan dilemparkan ke neraka oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi ketika Yesus berkata Allahku, Allahku, atau ketika Yesus berdoa,
itu dalam konteks Yesus diutus untuk menjalankan karya penebusan itu yang kalian orang Islam pasti tidak percaya itu. Kalian kan tidak percaya penebusan dosa, maka semua menjadi tidak masuk akal menurut kalian karena kalian menolak penebusan dosa itu. Nah, dalam konteks penebusan dosa ini Yesus adalah utusan dan di dalam kemanusiaannya dia menjalankan penghukuman itu. Dan di dalam konteks ini dia berdoa, dalam konteks ini dia pernah berkata, Bapa, jikalau sekiranya biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ya, dalam pengertian ini itu adalah kemanusiaan Yesus yang menanggung penderitaan. Tetapi kehendak kemanusiaan Yesus ini pun tidak bisa memberontak dalam pengertian tidak sesuai dengan kehendak ilahinya lalu memberontak. Tidak. Ya, dalam hal itu jelas Injil mengatakan, ya, tetapi kehendakmu lah Bapa. Ini penyerahan, bukan pemberontakan berarti. Memang secara manusia dalam kemanusiaannya itu penderitaan begitu berat dari Taman Getsemani. Tapi kemudian kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus. Nah, maka gini, walaupun kealahan dan kemanusiaan Yesus nggak bisa dipisah, tetapi orang-orang Islam paling tidak harus memahami ini dari sudut pandang Kristen. Bahwa walaupun tidak bisa dipisah, jelas mana tindakan kemanusiaan Yesus, mana tindakan kealahan Yesus. Ya, membangkitkan orang mati itu jelas tindakan Allah. Mengampuni dosa walaupun kalian tidak mengakui, semua tidak mengakui itu. Ya. Lalu kemudian mati di atas kayu salib, itu manusianya Yesus, kemanusiaannya. Tetapi sekali lagi Yesus hanya satu pribadi logos dengan dua natur. Maka kalau Anda bertanya tadi, Yesus bertuhan atau tidak? Ya, karena dia adalah pribadi logos ilahi. Dia adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan bertuhan itu kacau, ya. Jelas ya. Maka ketika Yesus naik ke sorga, apa bertuhan atau tidak? Yesus memang tidak bertuhan. Karena dia sendiri adalah Tuhan. Dia satu pribadi ilahi sang logos. Ya. Kemanusiaan Yesus itu tidak membentuk pribadi manusia sendiri. Kalau begitu ada dua pribadi nanti. Ada pribadi logos Allah, ada pribadi manusia Yesus yang bersatu. Enggak. Itu ajaran sesat Nestorius yang sudah dikutuk dalam sejarah gereja, di mana aliran Nestorian ini pergi ke Arab sekitar itu abad-abad sesudah abad keempat, abad kelima, lalu kemudian menjadi populer di Arab. Ya, itu ajaran Nestorian. Ya, yang mengatakan Yesus dalam kemanusiaannya itu ada pribadi tersendiri sehingga manusia Yesus hanyalah manusia saja, dipisahkan dari pribadi logos. Kristen tidak percaya itu. Pribadi Yesus hanya satu saja, yaitu pribadi ilahi sang logos, sang firman tadi itu, yang punya dua natur, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya.